Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini Minggu tanggal 19 April 2020 kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing sesuai himbauan dari PGI dan Majelis Agung dan juga pemerintah karena adanya COVID-19 yang belum usai. Mari kita serahkan ibadah kita hari ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memimpin kita dari awal sampai selesai. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, sumber cinta kasih yang senantiasa memelihara umat ciptaannya yang kekal selamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan diri ke hadirat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami datang sujud ke hadirat-Mu yang kudus.
di saat yang indah ini, sebab Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing dengan tetap bersuka cita, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sebagaimana yang terjadi saat ini, kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami, dan kami menghayati akan makna kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah sembah sujud kami, terimalah kehidupan kami. Bapa Surgawi, ampunkanlah akan segala dosa dan kesalahan kami, segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Bapa mengampuni kami. Kami menyerahkan peribadatan kami saat ini di dalam kuasa kasih-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, biarlah semua terjadi dalam kuasa Tuhan. Dan kuduskanlah kami semuanya, agar peribadatan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Berita anugerah saat ini terambil dari Roma 5 ayat 1 dan 2. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Marilah sekarang setelah mendengar berita anugerah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dan dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan yang hidup di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan di hari ini, kami boleh bersekutu, bersatu hati, untuk boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta kebahagiaan. Tuhan, biarlah melalui firman yang akan kami baca bersama-sama di hari ini, boleh menjadikan kekuatan
iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena sabdamulah yang memberikan kekuatan bagi iman dan pengharapan kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh memberkati kami semuanya, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, menerangi hati dan jiwa kami, untuk kami boleh benar-benar dapat merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31 demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sisi dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tadi telah mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 31. Dari pembacaan Alkitab tadi kita mendapatkan cerita tentang penampakan Tuhan Yesus di 2 peristiwa yang terjadi. Yang pertama yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri terhadap para murid
di rumah yang terkunci rapat dan juga menampakkan diri kepada Thomas. Penampakan diri Tuhan Yesus melalui peristiwa kebangkitannya ini mengandung makna yang sedemikian dalam kalau kita hayati secara bersama-sama, terutama ketika kita berhadapan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika kita melihat dalam perikop Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, di sana para murid tersembunyi atau bersembunyi karena takut. Ketakutan yang sedemikian besar ini dirasakan oleh para murid setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus datang, masuk dan di tengah-tengah kerumunan mereka, Ia memberikan salam yang sedemikian menyejukkan bagi mereka dalam kondisi ketakutan mereka. Dikatakan di sana, damai sejahtera bagi kamu. Tentu dari ungkapan damai sejahtera bagi kamu merupakan sapaan yang benar-benar dibutuhkan oleh para murid pada waktu itu. Tuhan tidak mengungkap akan peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebagai contoh ketika Petrus menyangkal diri. Tetapi justru dalam suasana ketakutan itu, sapaan damai sejahtera bagi kamu hadir bagaikan air yang menyejukkan di saat-saat kehausan. Yesus hadir dalam sosok yang tidak meremehkan mereka. Yesus hadir justru menampakkan cinta kasih-Nya kepada para murid semuanya. Dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kerumunan mereka, ada pesan yang dibawa, yaitu supaya pada akhirnya mereka juga menindaklanjuti untuk menjadi saksi Tuhan bagi sesamanya setelah beroleh berita jelas nyata Kristus telah bangkit. Ini makna yang sedemikian mendalam. Yang berikutnya ketika kita melihat peristiwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas, dalam penampakan itu, ternyata Tuhan Yesus pun hadir menjumpai Thomas, yang sebenarnya dia tidak percaya kalau belum melihat bukti tentang siapa Tuhan Yesus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus kepada Thomas itu juga merupakan tanda yang menunjukkan sebagai sosok yang penuh kasih, yang tetap menghadirkan damai sejahtera bagi kamu. Tidak ada tindakan yang menampakkan sosok diri yang marah karena tidak percayanya Thomas. Tetapi Tuhan Yesus tetap hadir dalam cinta kasih-Nya. Sehingga pada akhirnya Thomas pun menjadi percaya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakannya kepada para murid, kalau hal ini kita hayati bersama-sama di suasana seperti sekarang ini, di tengah-tengah keadaan
bangsa, negara, dan bahkan dunia mengalami wabah virus corona atau COVID-19. Kalau kita menghayati peristiwa kebangkitan dan kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, apakah kita juga sudah dapat merasakan kehadiran kebangkitan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita? Atau kita justru mencoba menghayati makna Paskah hanya secara ritual? Kalau tidak ada ibadah Paskah di gereja, serasa hampa. Kalau tidak ada mencari telur bagi anak-anak, terasa sepi, sehingga suasana Paskah terasa sepi demikian adanya. Apa kita berpikir demikian? Ataukah dengan penceritaan ini melalui peristiwa penampakan kepada para murid di rumah yang terkunci, perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas secara tersendiri, justru di situ akan membangun kekuatan bagi kita bahwa Kristus sebenarnya bangkit dalam kehidupan kita, menampakkan diri kepada kita, menghadirkan damai sejahteranya bagi kita semua. Peristiwa penampakan ini mengajarkan kepada kita di saat COVID-19 ini mampu menghayati perjumpaan perkeluarga antara kehadiran Kristus di keluarga kita masing-masing. Dan dari sana kita pun tentu dapat menghayati makna kebangkitan Tuhan Yesus tanpa harus ragu-ragu lagi. Sekalipun suasananya sangat berbeda dengan kebiasaan kita menyambut Paskah. Tapi kedalaman makna kedatangan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah ketakutan bangsa, negara, dunia terkait dengan COVID-19 ini, justru menguatkan bagi kita semua Kristus ada di kehidupan kita. Dia tetap menghadirkan cinta kasih-Nya. Dalam peristiwa ini, dalam suasana ketakutan, dalam suasana keraguan, kita diberi kekuatan, diberi penghiburan, damai sejahtera bagi kamu. Inilah yang akan tentu kembali menguatkan kita semua akan kemenangan kebangkitannya. Dan untuk itu, di saat seperti sekarang ini, tentu kita semua mengemban misi sebagaimana Tuhan Yesus sabdakan kepada para murid dan juga kepada Thomas. Damai sejahtera bagi kamu. Dengan kekuatan itulah kita akan menindaklanjuti menjadi saksi Tuhan yang hidup, bahwa Kristus benar-benar bangkit di kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dan keluarga saudara. Amin. Saat teduh bagi saudara.
Setelah kita menghayati sabda Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menyetia di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Dan dasar kita mempersembahkan terambil dari Mazmur 65 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Kidung Jemaat 194 bait yang pertama. Jemaat kita satu hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus nanti doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah campur tangan dalam kehidupan kami. Terimalah sembah sujud kami, terimalah persembahan kami, baik yang berupa uang ataupun kehidupan kami. Kuduskanlah semuanya, agar pada akhirnya menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, saat ini kami memohon kehadirat-Mu yang kudus di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, dan bahkan dunia, di mana kami dilanda adanya
wabah COVID-19. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, banyak orang yang dilanda ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Kini kami memohon, dan biarlah kuasa kebangkitan-Mu nyata di kehidupan setiap umat-Mu. Berikan kepada kami semua kekuatan, penghiburan, dan kesukacitaan di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami tercinta ini. Agar pada akhirnya Tuhan izinkan wabah yang ada segera sirna dari bangsa dan negara kami. Dan pada akhirnya kami kembali dapat beraktivitas sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami. Di saat-saat seperti sekarang ini, mampukan kami untuk belajar menghadapi segala realita kehidupan ini dengan tetap teguh berpegang kepada sabda Tuhan. Di tengah-tengah kejenuhan yang kami alami, kiranya kami tetap dekat dengan Tuhan, agar pada akhirnya langkah-langkah kami di dalam naungan cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah situasi maraknya tindakan kriminal yang ada di sekitar kami. Kami tetap memohon lindungi kami semua Bapa, dan dijauhkanlah dari pelbagai pencobaan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan para pemimpin kami untuk akhirnya dapat segera mencari solusi yang tepat dalam kerangka mengatasi wabah COVID-19 yang ada. Kami yakin kuasa kasih-Mu tetap tercurah atas bangsa dan negara kami. Berikan juga berkat bagi para medis yang senantiasa berupaya untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 di rumah sakit, dan kami percaya mereka akan melakukan sebagaimana yang Tuhan nyatakan. Engkau senantiasa melindungi dan memberkatinya. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau juga campur tangan di tengah-tengah situasi sosial masyarakat yang ada, agar pada akhirnya kami saling menguatkan, saling menopang dalam keadaan seperti ini, yang pada akhirnya damai sejahtera Tuhan tetap mengiring langkah kami. Demikian Bapa, doa, permohonan, dan ucapan syukur kami, semuanya kami haturkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Sekarang undurlah dari peribadatan ini dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati jemaat dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin.